Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Kembali hadir podcast Ruang Tengah Radio. Podcastnya Radio Mujahidin FM untuk Anda ikhwafillah yang biasa nonton YouTube channelnya Mujahidin FM Pontianak. Dan kali ini saya nggak sendiri ya. Di depan saya atau di sebelah saya ini bilangnya ya, tergantung angle kamera ngambil yang mana ya Kak ya. Assalamualaikum Kak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak, hoax aman? Sementara tidak aman atau aman terkendali ya? Perlu dirawat, bukan dirawat. Iya. Perlu diperangi. Oke. Iya, perlu dibasmi. Oke. Nah, jangan dirawat. Tangkal hoax begini mungkin ya, tangkal hoax nih ikhwafillah. Karena Kak Yuni ini merupakan koordinator pesat Kalbar. Mungkin beberapa dari ikhwafillah yang sedang menonton channel ini bingung nih, pesat ini apa sih Kak sebenarnya? Apakah pesat tuh yang pesat gitu atau gimana gitu ya? Itu melesat Mbak. Oh, melesat ya. Oke. Boleh Kak sedikit cerita mungkin tentang pesat Kalbar ini apa? Iya. Menyapa dulu ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah semuanya. Salam kenal, saya Yuni. Kebetulan hari ini saya diamanahkan menjadi koordinator pesat Kalimantan Barat. Ya, balik tadi pertanyaan Mbak Eri ya, pesat itu apa sebenarnya? Nah, pesat ini adalah salah satu program dari Mafindo. Nanti nanya lagi tuh, Mafindo apa? Mafindo apa? Nah, seperti itu ya. Jadi Mafindo itu adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi Mafindo ini sudah berdiri sejak tahun 2016 lalu. Berarti udah berapa tahun ya Mbak Eri? Sudah sekitar 7-8? Ya, jalan 7 ya. 7 lah. Ya, jadi sudah cukup lama Mafindo ini eksis bertujuan untuk memerangi hoax. Oke. Ya, jadi memerangi hoax dan meningkatkan literasi digital. Oke. Nah, salah satu programnya itu adalah pembentukan pesat. Oke. Pesat ini apa? Pesat ini adalah paguyuban ekosistem informasi sehat. Jadi nggak jauh-jauh tuh namanya. Harus sehat-sehat berarti ya Kak terkait informasi. Turunannya kan? Nah, seperti itu. Betul. Itu baru namanya nih. Baru Mau nanya apa namanya. lagi nih, kira-kira? Banyak banget nih ya kayaknya kehadiran pesat di Kalbar ini Kak. Mungkin nggak tahu kita yang keberapa mungkin ya. Mungkin di daerah lain sudah ada pesat-pesat yang lain. Kita keberapa maksudnya pesat di sini ya? Ya, kalau pesat di Indonesia ya, ini secara udah nasional ya Kak ya ternyata ya. pesat ya. Nah, di Indonesia itu kita adalah yang ke-6. Jadi yang sudah ke-6. ada 6 pesat. Jadi yang pertama itu ada kita yang ke-6 kan, ada yang di Aceh, ada di Kalimantan Timur, ada di NTT, Sulawesi Selatan, dan apa lagi satunya ya? Kalbar ke-4, Kalbar dan yang yang lainnya. Dan berdirinya di Kalbar mungkin ini masih baru lah ya Kak ya? Nah itu dia, makanya kita ada di sini ini dalam rangka itu. Jadi 1 bulan yang lalu, di bulan April itu tepatnya di tanggal 7 kita melakukan deklarasi pesat di Hotel Haris. Nah itu dihadiri 71 partner ya, rekan kerja mitra pesat dari berbagai macam bermacam organisasi masyarakat, media, dan pemerintah. Siap. Ya, ada juga ya karena memang harus dilibatkan ya Kak ya. Jelas, apalagi nanti kita menyongsong pemilu 2024 ya. Wah, ini KPU Bawaslu juga kita hadirkan di sini. Iya, insya Allah nanti setelah pesat ada Bawaslu sama KPU juga nih hadir di podcastnya Ruang Tengah Radio. Dan kita balik lagi ke pesat dulu deh Kak. Pesat ini di dalamnya ada tim-tim apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu, apakah ada memang tim cek faktanya atau semua tim itu harus bisa mencek fakta? Kayak mungkin kalau dalam sebuah organisasi itu ada kayak tim humasnya, publikasi itu ada juga di pesat ya Kak ya? Oh iya jelas itu. Harus ya? Harus, itu harus. Jadi memang karena tadi saya bilang bahwa pesat ini adalah bentukan dari Mafindo. Mafindo sendiri kan saya harus menjelaskan program Mafindo selama 7 tahun terakhir ini apa kan begitu. Nah tentunya apa yang akan dilakukan pesat tidak jauh-jauh dari dia. Kenapa? Beda pesat dan Mafindo ini hanya pada persoalan ruang lingkup saja. Ruang lingkup secara geografis. Jadi kalau Mafindo itu dulu dibentuk atas dasar berdasarkan wilayah.
Berdasarkan Jadi, wilayah. jadi tidak ada tuh Mavindo Kalimantan Barat, nggak ada yang ada Mavindo Pontianak. Oke. Nah, di kota-kota begitu ya. Oke. Dan kita sudah mau menjelang pemilu ya Kak. Iya. Pengalaman tahun-tahun yang lalu, karena bukan berarti saya ini stalking atau apa ya, atau menjadi seorang stalker, tidak juga sih Kofila. Tetapi pengalaman tahun yang lalu itu adalah banyak banget berita-berita, baik itu tentang calon-calon yang akan menjadi pemimpin atau apapun itu tuh kok tiba-tiba bertebaran, bahkan sampai ribuan berita yang belum tentu kebenarannya. Apakah tahun ini akan seperti itu ya Kak ya? Harapannya sih jangan. Ya. Itu apa ya? Mavindo aja dari program yang sudah dilakukan itu menemukan banyak sekali di tahun 2021 itu sekitar hampir 7.000 berita hoax. Baik. Ya, dan itu diklarifikasi 6.000-an. Luar biasa 6.000. kan? Kita tidak mau dong nanti di pemilu 2024 ini akan terjadi seperti ini lagi. Karena dampaknya akan sangat luar biasa. Mengancam kestabilan, pastinya kerukunan itu yang menjadi catatan besar ya. Kita kan nggak mau kehidupan kita nanti nggak damai, nggak indah, penuh sikut sana sikut sini, jelekan sana jelekan sini, kan itu nggak enak ya. Betul. Seperti itu. Maka kemudian peran kita di sini ya salah satunya peran pesatnya ya. Coba untuk mengedukasi masyarakat Kalimantan Barat untuk mengkanter itu. Mengkanter berita-berita yang belum tentu kebenarannya nih Kofila. Bagaimana caranya? Akan kita diskusikan lagi ya. Oke. Tadi Kakak bilang mengkanter berita ya Kak ya. Apakah itu memang merupakan salah satu programnya Pesat atau memang ada program yang memang akan berjalan di depan kita langsung gitu Pesat ini? Kalau ditanya ini program utama. Namanya program tadi utama tujuan ya, memerangi hoax dengan cara yang apa tadi? Mengkanter berita. Berita-berita itu dengan cara apa? Itu kan pertanyaannya. Ya, selama ini Mavindo dengan program kerjanya yang sungguh luar biasa ya, sudah di seluruh Indonesia itu membuat banyak sekali aplikasi. Ya, jadi caranya itu ada namanya Turnback Hoax ID. Nah, itu silahkan diklik ya. Di situ website milik Mavindo berisi bank data seluruh hasil periksa fakta. Boleh kita akses. Turnback Hoax gitu ya. Jadi di situ kita tinggal buka, kita kita klik, itu nampak itu kerja-kerja fact checker dari Mavindo untuk mengecek semua berita-berita yang masuk, yang di indikasikan ini tidak benar, seperti itu. Maka kemudian itu ditaruh di situ. Jadi tinggal dicek. Bukan hanya itu, juga kita ada namanya cekfakta.com. Jadi tinggal bisa lihat seperti itu. Cekfakta.com itu gimana sih Kak? Maksudnya apakah kita ketika mau ngecek fakta itu kita ambil link berita, ditempelkan di situ langsung di searching atau gimana? Nanti munculnya yang ini ya, maksudnya kebenaran beritanya seperti apa? Saya pernah nyoba dulu Kak. Saya pernah nyoba dulu dibuka, kayak gitu ya. Diketik, nanti tuh keluar tuh kan, kita ketik kata kuncinya ya, nanti keluar apa-apa yang kita cari itu seperti itu. Jadi ini berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Kita juga bekerja sama dengan AJI, dengan AMSI untuk melakukan cek fakta ini. Jadi tidak sendiri nih. Kan memang kalau kerja bareng-bareng tuh kan lebih enak ya. Kalau kerja sama lebih cepat. Seperti itulah makna kerjasama. Kalau sendiri kan nggak enak. Kalau nyapu sendiri seluas itu kan nggak enak, capek, lelah. Banget ngebersihin sendiri-sendiri gitu kayak sampah sana belum gitu. Jadi kita tuh betul-betul melakukan kolaborasi dengan banyak sekali pihak. Ya, mau dari pemerintah dan segala macam, ya media, juga kayak Google juga, Facebook, segala macam juga kita rangkul. Jadi waktu kita mengecek fakta itu bisa dari Google Lens, bisa dari macam-macam itu. Jadi bisa didapati nanti. Kemudian cara-cara yang kita lakukan tentunya kita melakukan pelatihan khusus. Nah, pelatihan khusus itu bagaimana cara mengecek fakta yang benar. Dan itu umum Kak, biasa diikuti oleh
kita membuka itu seluas-luasnya jika ada yang tertarik ya. Nah tentunya itu untuk pengenalan awal. Kita maunya semua bisa menjadi agen, ya betul. bisa mampu menduplikasikan diri. Misalnya kita hanya mampu nih karena mungkin terkait anggaran seperti itu ya, hanya mampu 100 ya, 100 harus menduplikasikan minimal di lingkungan keluarga kecilnya kan, 4-5 orang. Nah, luar biasa itu kalau dikalikan. Dan mereka seperti itu begitu lagi itu luar biasa. Insya Allah 6 juta penduduk Kalimantan Barat ini bisa hebat, bisa cerdas. Karena sekarang anak bayi pun udah megang HP. Itu antara sesuatu yang menyedihkan dan gimana ya melihatnya ya, tapi itulah yang terjadi hari teknologi ini. zaman sekarang. Sampai balita mungkin ya Kak ya, balita itu sudah pegang handphone, jadi mereka itu lancar dalam ngetik, tetapi ngomongnya agak ngomong aja belum bisa, tapi udah bisa ngetik. Itu luar biasa. Ini PR besar buat kita semua ya. Jadi kita harus memang mengenalkan setidaknya yang dewasa dulu kan, bagaimana dia cerdas menggunakan media sosial itu, bagaimana cara ini yang karena kita fokus tadi berita bohong. Nah, kalau ada berita-berita seperti itu ya harus bersama-sama nih, jangan mudah terprovokasi. Kita harus segera memverifikasi itu. Kesadaran ini nih memang tidak mudah ya. Kadang ada yang pengen eksis saja, pengen bagiin berita aja, langsung share sembarangan kan? Benar. Itu kesalahannya. Minimal untuk diri sendiri ya Kak ya, untuk bisa memverifikasi berita supaya tidak langsung main share kemana-mana. Tapi itu lebih ke yang kayak kita bukan gaya hidup ya Kak ya, tapi lebih ke yang nggak mau ketinggalan. Ada mungkin sedikit ini kayak si FOMO itu tadi tuh yang lagi happening sekarang ya Ikhwafillah ya, terkait dengan FOMO, fear of missing out. Dia tuh kayak takut ketinggalan berita seperti info yang terbaru yang lagi up to date. Wah saya nggak mau ketinggalan nih, jadi langsung dia nge-share kemana-mana biar dibilang sama orang dia itu up to date. Itu bahaya ternyata ya Kak. Ya itu luar biasa sekali ya. Itu mudah-mudahan komunitas yang seperti bukan komunitas ya, golongan yang seperti itu bisa kita hapuskan lah, setidaknya kita minimalir atau enggak kita kasih edukasi mungkin ya Kak ya. Karena ada kejadian Kak, saya punya keluarga ini, beliau masuk ke dalam salah satu grup grup emak-emak lah begitu kira-kira. Ketika ada salah satu emak-emak yang memberikan informasi yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, kebetulan keluarga saya itu menyebarkannya ke grup keluarga. Jadi kita tahu nih, lah ini kok bisa ya menyebarkan yang ini, kan ini belum diketahui apakah benar atau tidak berita tersebut begitu kira-kira. Itu juga bahaya ternyata ya Kak ya. Sangat. Emak-emak. Iya, emak-emak ini jadinya di atas 50 tahun Kak. Ya makanya kita itu kemarin membuat edukasi itu berdasarkan segmen. Semua segmen itu kita sentuh. Misalnya sampai pada ada namanya program tular nalar ya untuk lansia. Nah, jadi di situ betul-betul ya, karena namanya lansia ini kan kadang dia juga sangat didengar oleh anak-anaknya. Kalau jadi tokoh ya pastinya yang baik sih, tapi kita harapannya kan biasa orang tua itu baik-baik lah. Jadi kalau orang tua sudah mencontohkan hal yang baik, insya Allah anak cucunya atau ke bawahnya bisa baik juga gitu. Maka kemudian kami seringkali tuh melakukan pelatihan buat buat lansia ini. Bukan hanya lansia yang ada kayak di kelompok-kelompok pengajian, sampai ke lapas perempuan pun kita pergi. Nah, karena kita pengen bukan hanya golongan tertentu saja atau daerah tertentu saja, kita ingin semuanya juga, kita ini punya hak yang sama ya untuk mendapatkan informasi sehat seperti itu ya. Untuk kelompok pelajar apalagi kita juga ada, jadi itu kelas kebangsaan. Nah ini khusus nih untuk menjelang pemilu ini kita ada sesi yang khusus sendiri. Nah bentuk betul mengawal ya, jangan sampai kita nih ada politisasi sara dan segala macam begitu. Dan rata-rata ke profil ya Kak ya, kebanyakan ya isunya kalau udah mau pemilu tuh lebih ke mohon maaf hoax terkait dengan profil tertentu begitu. Iya, orang per orang, bukan hanya golongan. Itu kan ya karena kita tahu untuk duduk di
kursi nanti ya, di Kursi panas gitu ya tuh, kira-kira. itu pasti akan melakukan segala cara. Tapi yang Oke. kita harapkan mereka itu melakukannya dengan cara yang sehat, yang fair gitu Iya. ya, tidak sikut sana tikut sini gitu. Apalagi membuat Berita. membuat apa kayak kelompok khusus ya, pasukan khusus penyebar hoax kan begitu. Waduh, itu yang sangat luar biasa. Jangan sampai lah ya kita termasuk dalam golongan yang seperti itu. Kalau ada tawaran kita tolak. Tapi ini memang fakta kan seperti itu. Dijadikannya mata pencarian. Betul. Seperti itu. Karena udah pernah mengalami tahun-tahun sebelumnya kayak. Iya. Jadi tahun ini memang kita harus lebih lagi ketat dalam memverifikasi berita. Tapi kebayang loh Kak, ini kan tahun menjelang pemilu ya Kak. Pasti tadi aja Kakak bilang hampir 7.000-an berita. Dan yang bergerak itu berapa banyak relawan Mavindo yang memang bantu dalam memverifikasi berita. Tahun ini apakah Nah, dalam waktu dekat ini kita ingin, kenapa ada pesat di Kalimantan Barat ya tadi untuk membantu. Kemudian cita-cita kita ini di Kalimantan Barat itu bisa punya sumber daya manusia yang mampu mengecek berita-berita bohong itu. Jadi cek faker yang ada di cek faker di Kalimantan Barat. Baik. Jadi mengurangi kerja-kerja yang di pusat nasional gitu ya. Sehingga lebih cepat juga ya Betul. untuk mengcounter isu-isu itu. Itu harapannya, dan ini insya Allah kan dalam waktu dekat akan kita lakukan gitu. Jadi kita juga membuka lebar lah siapa yang berminat, yang ingin memberikan kontribusi sedikit ya untuk bangsa dan negara, bermanfaat untuk sebaik-baiknya pada umat. Betul, minimal mengedukasi diri sendiri juga penting ternyata Kak ya, supaya kita sendiri tidak termakan oleh berita bohong tersebut begitu. Harapannya nanti untuk sebagai informasi saja bahwa 2 tahun berturut-turut ini Kalimantan Barat itu masuk masuk dalam peringkat nasional indeks literasi digital yang luar biasa. Tingginya udah selevel Jogja, jadi termasuk yang tinggi. Nah, kenapa jadi Kalimantan Barat mungkin yang ditunjuk ya? Harapannya ternyata penduduk Kalimantan Barat ini lebih baik ya kesadaran literasi digitalnya itu melek digital ya. Sehingga kalau bisa semakin banyak lagi, semakin maka kemudian kita ini nggak boleh terlena. Jangan kemudian udah tinggi indeks literasi digitalnya lalu kita diam-diam aja, ya nggak bisa jadi tahun depan itu turun lagi. Maka itu perlu dirawat. Maka kita bersama-sama lah begitu. Kami hadir di sini untuk bersama-sama yang Kalimantan mengajak Barat, pengguna internet lah khususnya karena zaman sekarang mungkin karena kecanggihan teknologi nih Kofila tidak menuntut kemungkinan hal-hal terkait dengan berita tersebut bisa berseliweran ya Kak ya. Di search engine mesin internet kita. Bahasanya. Tapi applause ya, alhamdulillah ya untuk masyarakat Kalbar yang tadi info dari Kak Yuni juga masuk ke dalam indeks yang tinggi ya Kak ya, alhamdulillah. Kalau segitu sih lumayan lah ya, alhamdulillah. 3,64. Wah, mantap sedikit nih. Aja bedanya. Tinggal ditingkatkan lagi dengan informasi sehat, dengan internet sehat. Sama-sama kita tangkal hoax ya. Tadi kita sudah banyak berbincang ya Kak ya. Cuman saya pengen tahu nih kalau misalkan kegiatan atau program nyata di era digital ini yang mungkin bisa melibatkan ya, karena sekarang ini banyak orang yang kreatif dari segi digitalisasi. Apakah itu bisa dilakukan oleh masyarakat Kak? Oh bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Kemudian dari pelatihan cek fakta tadi yang kita lakukan bukan hanya itu, kita buat juga pelatihan namanya literasi media. Nah, itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, ini insya Allah kita akan lakukan di 14 kabupaten kota. Tapi ada hal satu yang paling mudah. Paling mudah? Semuanya bisa ya? Semuanya bisa. Apa nggak itu? Pakai uang lah, tapi nggak pakai dana beli mata. Kuota sekarang kan sudah sangat terjangkau sekali ya. Hampir semua rumah punya wifi gitu. Kalau nggak ke warung kopi ya. Iya benar. Nah itu apa? Kita bisa melakukan pembuatan kayak konten-kontenan ya, konten kampanye di ngevlog gitu masuk ngevlog ya. Masuk begitu. Jadi kita akan menggandeng para kreator ya yang
mahir dalam dunia tersebut ya. Walaupun saya juga termasuk yang belum mahir-mahir amat, tapi setidaknya saya kalau punya kawan yang mahir ya kita harus ajak dia. Iya, betul. Nah, bagaimana kemudian keahliannya itu bisa diarahkan ke hal-hal yang positif, bukan hanya kesehariannya saja, misalnya bangun tidur belum yang benar, bermanfaat, tapi justru bisa membantu ya membangun merubah cara pikir masyarakat kita untuk lebih cerdas bermedia sosial. Betul. Seperti itu. Berarti dari para influencer itu juga bisa kita libatkan mungkin ya Kak ya. Itu sudah kita lakukan. Jadi waktu kemarin kita deklarasi kan kita juga bukan hanya langsung deklarasi ya, tapi itu di situ kita lakukan diskusi-diskusi, kita libatkan para influencer. Iya, betul. Harapannya dengan followernya yang banyak, banyak juga yang membaca apa yang mereka informasikan. Betul juga ya. Informasi sehat ini. Karena kita juga kayaknya harus mengikuti perkembangan zaman ya, Ikhwafillah. Kayak ini yang hadirnya podcast ini ya bisa menjadi salah satu sumber informasi sehat atau berinternet sehat nih, Ikhwafillah, dan bermanfaat. Karena dosa juga loh Kak, kalau kita menyebarkan sesuatu yang memang bohong. Jadi dosa jariah. Iya banget. Kita memang diajarkan kan, kalau kita menyebarkan berita bohong itu termasuk menyebarkan fitnah kan. Betul. Kita tahu itu hukumannya seperti apa. Iya, apalagi kita muslim ya Kak, paham banget lah tentang hal itu. Dan iya, betul sekali. Oke, mungkin terakhir nih Kak, Kakak pengen menyampaikan apa untuk penikmat podcast Ruang Tengah Radio terkait dengan pesat kalbar, terus digitalisasi atau enggak tentang ini mau pemilu kita tuh harus kayak gimana sih? Mungkin Kakak bisa memberikan sedikit pencerahan. Asik, udah cerah ini ya kayaknya ya. Ya, saya selalu ingat sekali pesan dari guru saya bahwa orang-orang yang orang awam itu kadang hanya membicarakan kejadian, tapi orang yang orang yang tidak bagus ya, orang yang kerdil itu membicarakan orang lain, nggak senang dengan ini kejelekan orang. Kita nggak mau kan tentunya menjadi orang yang kerdil. Baik. Saya yakin seluruh orang itu pengennya jadi orang yang hebat. Hebat itu dalam arti apa? Hebat itu dia mempunyai, kalau dia duduk atau berbincang dengan orang-orang itu dia memikirkan hal-hal yang besar. Betul. Pengen melakukan perubahan gitu ya. Maka kemudian kalau kita punya jiwa dan semangat untuk melakukan perubahan itu harus dirawat dan dijaga, karena itu adalah barang yang mewah. Tidak semua orang ya. Semua orang pasti pengen perubahan, tapi nggak ada yang mau merubahnya, kan lucu gitu. Maka kemudian saya menghimbau kepada seluruh warga Kalimantan Barat untuk lebih bijak menggunakan media sosial, lebih hati-hati gitu ya, lebih kalau ada berita apa-apa itu diverifikasi dulu ini benar atau tidak, baru di-share. Jadi sebelum di-share itu harus dipikirkan kembali, tahan jempol deh dulu begitu kan. Setidaknya kalau nggak tahu ini gimana cara ngeceknya, ya jangan disebarin. Tapi syukur-syukur kayak lebih bermanfaat lagi kalau berita itu kita punya keahlian untuk mengeceknya, maka verifikasi ya bisa melakukan klarifikasi. Nah, berarti kita sudah menjadi salah satu agen itu. Wis, mantap. Secara tidak langsung ya sudah bisa menjadi agennya pesat kalbar nih. Teruslah berbuat baik walaupun itu sedikit ya. Insya Allah perubahan itu kan dari yang sedikit. Iya. Baik. Ada tambahan lagi Kak? Mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu. Oke, berarti ada sambungannya nih ya Ikhwafillah ya. Oke. Terima kasih nih Kak Yuni sudah hadir di podcast Ruang Tengah Radio. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang Kak Yuni sampaikan tadi bisa Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga Ikhwafillah sudah setia bersama Mujahidin FM Pontianak di channel YouTube-nya di Ruang Tengah Radio, podcastnya Radio Mujahidin. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.